Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Saya Ayu Rizka Diana dengan NIM 20202022102. Saya Anissa Rismawati dengan NIM 20202020295. Saya Ali Abdurrahman dengan NIM 20202020889. Di video ini, kami akan membahas tentang review terhadap pandangan sains Islam Ziauddin Sardar dan Syed Hussein Nasr. Baiklah, yang pertama yaitu Ziauddin Sardar. Ziauddin Sardar merupakan seorang pemikir muslim dan penulis produktif kelahiran Pakistan pada tahun 1951. Menurut pandangan Sardar, peradaban harus dikaji dengan ta'zim, kerendahan hati, dan mengantarkannya dengan rencana atau perencanaan metodologis dengan kreativitas. Ziauddin Sardar menyampaikan suatu tesis. Dalam tesisnya dijelaskan bahwa pentingnya umat Islam membangun sains sendiri yang dapat menghadirkan worldview-nya sendiri dan nilai-nilai yang orisinal dan Islam. Ia juga menegaskan bahwa kebutuhan atas sains Islam sangat mendesak sebagai bagian agenda penting Muslim pada saat ini. Lalu apakah alasan dibangunnya sains Islam? Alasan yang mendasari perlu dibangunnya sains Islam dapat dijumpai dalam bukunya yang bertajuk Exploration in Islamic Science tahun 1989 dan intinya dapat disarikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu perbedaan peradaban memproduksi sains yang berbeda. Yang kedua, sains Islam memiliki karakteristik yang unik dan identitas sendiri sebagaimana dapat dijumpai dalam kekayaan sejarahnya. Yang ketiga, sains Barat mewariskan alam yang rusak dan dapat mengancam kemanusiaan. Yang keempat, sains Barat tidak dapat memenuhi kebutuhan spiritual, kultural, dan fisik masyarakat. Secara umum, aspek penting usaha Sardar untuk membangun sains Islam adalah untuk menerjemahkan acuan konseptual dari Al-Quran dan Al-Sunnah pada konteks kekinian, sehingga kompatibel dengan beragam tuntutan era kontemporer. Peningkatan pemahaman prinsip-prinsip Islam dan matriks konseptual dapat digunakan sebagai pembuat kebijakan dan prosesnya, yang pada gilirannya dapat diimplementasikan pada definisi yang dapat diterima atau yang tidak dapat diterima, khususnya dalam implementasi sains dan teknologi pada masyarakat Muslim. Sebagaimana dinyatakan dalam usulan Sardar tentang sebuah entitas sains Islam, Munawar Ahmad Anis dan Meryl Wynne Davis menegaskan sebagai berikut. Apakah membuat sains Islam itu berbeda? Nah, perbedaan pengaturan institusi membutuhkan ketentuan dan pengoperasian sains Islam yang berbeda. Kebijakan sains dalam masyarakat Islam menyajikan metodologi dan epistemologi yang berbeda. Keduanya merupakan ekspresi kegiatan dari kerangka nilai yang sama oleh umat Islam. Sains Islam membutuhkan saintis untuk memahami perannya, juga membangun sains yang berbeda. Dari perbedaan karakteristik tujuan sains dan masyarakat Islam harus menghadirkan penemuan dengan cara atau alat yang berbeda. Namun kenyataannya, sains dan teknologi Islam itu produknya masih dalam taraf pertumbuhan, membutuhkan model, konsep, skema, kerangka pemikiran yang tidak dapat dihargai terlalu tinggi. Lalu apa sih yang membuat faktor-faktor yang menjadi kendala gerakan pembuatan sains Islam? Menurut Sardar, faktor-faktor tersebut antara lain: 1. Kompleksitas disiplin sains kealaman. 2. Kurangnya tenaga ahli atau sumber daya insani. 3. Kurangnya riset dan pengembangan lembaga sains dan teknologi. Dari serangkaian apa yang kita bahas tadi, Sardar meyakini bahwa sains Islam sebagai sebuah piranti penting untuk membangun kembali peradaban Islam. Walaupun tidak seperti ekonomi Islam, tantangan untuk membangun sains Islam jauh lebih besar. Yang mana menurut Sardar alasan dari hal tersebut adalah sebagai berikut. Alasan pertama, tantangan yang bersifat epistemologis.
Maksud bersifat epistemologis tersebut bahwa dibutuhkan pengujian konseptual korpus sains Islam sebagaimana yang telah didapat dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Nah, dalam hal ini, Sardar menyebutkan beberapa konsep bahwa dibutuhkan analisis dalam worldview Islam dan dinamika, implementasi dan pengoperasian dalam konteks era kontemporer. Tetapi, dalam menunaikan tugas mutasir ini, diperlukan suatu studi komprehensif. Tidak cukup dan kurangnya institusi pendukung dalam riset dan pengembangan menjadi kendala tersendiri dalam penyusunan kerangka kerja. Tidak hanya masalah epistemologi saja yang mengundang perhatian. Ketergantungan Muslim atas sains Barat akan memperlama penantian-penantian kehadiran sains teknologi Islam. Alasan kedua, telah bekerja dengan tradisi dan kultur keilmuan masyarakat Muslim yang kurang optimal. Problem ini dapat dihubungkan, diasosiasikan dengan noda atau cacat sains dan pengembangan sains sejak pengalaman Muslim mundur peradabannya. Tetapi perlu diingat bahwa mundurnya peradaban adalah akibat dari kemerosotan kapasitas intelektual, juga merajalelanya taklid atau peniruan dalam sains dan teknologi. Salut pada Sardar yang telah memberi kontribusi penting dalam menampilkan sikap yang provokatif, pertanyaan-pertanyaan yang melampaui kebiasaan Muslim, keprihatinan dan implikasi ke depan. Sepertinya provokasi cenderung membuat kontroversi dan melawan arus utama, walaupun demikian pemikirannya dapat memicu, mengunggah arus utama kaum marginal Muslim, bahkan arus utama kaum intelektual Muslim. Dengan memperhatikan pemikiran di atas, ditambah pembacaan atas karya-karya Sardar lainnya seperti The Future of Muslim Civilization, An Early Creation, The Future of Knowledge and the Environment in Islam, Exploration in Islamic Science, How Do You Know, Reading Ziauddin Sardar on Islam, Science and Cultural Relation, Introducing Science Studies, Islam, Postmodernism and Other Futures. Maka dapat disimpulkan bahwa Sardar ialah membangun sains Islam yang serius. Pemikirannya kaya warna, yaitu menulis 40 buku. Fenomena lain yang dapat dibaca ialah cenderung anti-barat dalam tulisannya, yaitu Why Do You People Hate America? Selanjutnya yaitu Syed Hussein Nasr. Syed Hussein Nasr adalah seorang intelektual Islam dan guru besar di berbagai universitas di dunia barat. Ia dilahirkan pada tahun 1933 di Teheran, Iran. Konsep sains Islam dalam pengertian apapun juga pertama kali dikenalkan oleh Nasr, ketika hanya ada sedikit itu pun jika ada Muslim yang serius tertarik dalam topik-topik tersebut. Karena itulah, dalam hal ini, Nasr bisa dibilang seorang pionir yang selalu menegaskan bahwa sains dalam pandangan Islam, baik pada masa keemasan peradaban Arab Islam maupun dewasa ini, memiliki ciri-ciri khusus yang berbeda dengan sains dalam pandangan Barat. Syed Hussein Nasr menjelaskan filosofi dan asal-usul sains Islami menurut pandangannya sendiri. Ia menyadari bahwa sebagai pemikir Muslim yang menentang sains modern, sebenarnya melewati inti penting dari permasalahan tersebut. Untuk itu, ia membagi para pemikir Muslim menjadi dua kelompok utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kaum modernis, yang pada dasarnya sangat apologis. Pendukung aliran ini menganggap sains adalah hal yang niscaya karena memberi kekuatan dan memperkuat otoritas sebuah negara dan tidak menemukan kesalahan yang serius dalam sains Barat.
Para kelompok ini juga menganggap sains barat sebagai warisan dari peradaban Islam. Yang kedua, kaum etis atau eticis yang menolak berbagai catatan etika yang ada pada sains barat yang menyerukan islamisasi sains. Terkait hubungan sains modern dan Islam, terdapat dua kajian dari pemikiran Nasr, di antaranya. Pertama, buku A Young Muslim's Guide to the Modern World. Buku ini pada dasarnya ditujukan untuk kaum muda muslim yang menghadapi berbagai sisi dunia modern melalui pengalaman pendidikan dan sosial mereka. Menurut penuturan Nasr tentang pentingnya spiritualitas dan pemikiran Islam dapat diperhatikan sebagai berikut. Memang betul bahwa penyebaran Islam ke Persia melintasi Afrika Utara dan masuk ke Spanyol melalui angkatan bersenjata Arab. Namun, penyebaran Islam melalui bagian timur dari Persia ke anak benua India, termasuk yang dikenal sekarang sebagai Pakistan, India, dan Bangladesh, serta menuju Cina dan wilayah Indonesia sampai Malaysia, bukan melalui angkatan bersenjata Arab, melainkan oleh orang-orang suci sufi, orang-orang yang soleh, dan membawa Islam dan mengajarkannya melalui teladan. Mengenai pemikiran dalam bentuk sains, dijelaskan bahwa sains Islam bukan sekadar kelanjutan dari sains Yunani serta leluhur sains Barat, melainkan lebih dari itu, sains Islam merupakan penghubung antara sains kepurbakalaan Yunani dan Alexandria dengan sains Barat yang mendominasi peta keilmuan selama beberapa abad. Seluruh objek sains ditelaah di bawah cahaya ajaran Al-Quran dan hadis. Kajian kedua dalam buku berjudul Knowledge and Secret atau Sains dan Kesucian, salah satu bukunya yang dinyatakan relatif lengkap terkait posisinya sebagai filosof. Sayyid Hussein Nasr berpendapat sufisme sangat penting dirasionalisasikan kepada Barat. Ini setidaknya terdapat 3 tujuan. Pertama, turut serta berbagai peran dalam menyelamatkan kemanusiaan dalam kondisi kebingungan sebagai akibat dari hilangnya nilai spiritual. Kedua, memperkenalkan literatur atau pemahaman tentang aspek esoteris Islam, baik terhadap masyarakat Islam yang mulai melupakannya maupun non-Islam, khususnya masyarakat Barat. Ketiga, untuk memberikan penegasan kembali bahwa sesungguhnya aspek esoteris Islam, yakni sufisme, adalah jantung ajaran Islam, sehingga bila wilayah ini kering dan tak lagi berdenyut, maka keringlah aspek-aspek yang lain ajaran Islam. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sains Islam yang digaungkan oleh Nasr adalah bentuk sains yang lebih kompleks karena perpaduan antara ajaran-ajaran Islam dengan rasionalitas. Sebagai seorang pionir sains Islam, Nasr menolak segala sesuatu yang ada di dalam sains modern Barat karena mereka hanya bersifat naturalistik dan materialistik yang menolak sendi-sendi keindahan yang diajarkan oleh wahyu atau agama. Jadi, secara jelas dan gamblang, sains Islam itu ada dan nyata. Dan itu dicetuskan oleh Nasr sendiri untuk melawan sains modern yang bersifat kering dan gersang. Audio Jungle.